Assalamualaikum, selamat pagi plant lovers. Oke, hari ini saya sedang berada di kebun cemia dan hari ini seperti biasa saya melakukan aktivitas merawat tanaman dan hari ini saya mau mengecek tanaman-tanamanku ya, kemudian memindahkan beberapa tanaman untuk diposisikan kembali karena di sini tanamannya sudah banyak, jadi selalu merapikan pot-pot tanaman supaya tidak berceceran gitu ya. Karena nantinya saya biasanya melakukan repotting tanaman kembali dan tanaman yang baru direpotting itu saya tempatkan di posisi yang paling nyaman tentunya. Oke, dan saya di sini melihat rak tanaman yang sudah hampir penuh. Saya geser-geser potnya supaya posisinya lebih rapih ya. Oke, dan akan saya lakukan hari ini adalah melakukan repotting tanaman. Saya punya tanaman yang sudah gondrong, jadi saya mau merapihkannya gitu ya. Kemudian ada tanaman yang harus dipindahkan posisinya ya, karena kemarin sebagian tanaman sudah terjual, jadi beberapa area itu sudah kosong dengan potnya, maka saya tempati lagi lahan yang kosong tersebut dengan tanaman yang lainnya tentunya. Oke, nah ini kegiatan yang selalu ada setiap waktu di kebun gitu ya. Jadi saya tidak pernah berhenti untuk melakukan aktivitas di kebun. Oke, dengan berbagai tanaman yang makin kesini jumlahnya makin banyak karena alhamdulillah mereka tanaman-tanamanku itu betah di kebunku ya. Oke, dan saya mau merepotting tanaman Scindapsus suspictus ya. Nah, ini saya punya 2 pot. Ini udah belibet banget, udah panjangnya kesana kemari sampai nempel di tembok, sampai terkait ke tanaman yang lainnya. Nah, makanya saya mau memotong batang-batang yang panjang tersebut ya, supaya bisa dirapihkan kembali, supaya nanti tanamannya tetap dalam keadaan cantik tentunya ya. Oke, tanaman Scindapsus pictus ini adalah tanaman sejenis sirih-sirihan yang pertumbuhannya cepat. Dia merambat pada turus atau pada dinding atau pada apapun yang dia lewati gitu ya. Dia termasuk tanaman yang bandel, termasuk tanaman yang mudah perawatannya. Karena dalam kondisi kering pun dia tidak disiram karena lupa, misalkan 1 minggu tidak disiram, ini tanamannya masih tetap mantap ya, masih tetap bertahan dengan baik gitu. Dan bisa teman-teman lihat di situ batangnya panjang banget, merambat kemana-mana gitu ya. Dan ini harus dipotong supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang lainnya tentunya. Nah, ini sudah saya rapikan, saya simpan gitu ya. Berikutnya ini satu lagi. Tanaman ini adalah tanaman yang paling diminati gitu ya oleh plant lovers karena yaitu bandelnya itu ya. Dia pertumbuhannya tidak rewel gitu. Dan cara memperbanyaknya ini mudah sekali. Kita tinggal memotong batangnya per bukunya gitu ya. Nanti di situ ada akar anginnya, walaupun pendek tapi dia termasuk tanaman yang bandel. Jadi tanaman ini ketika direpotting dia tinggal ditancepin aja ke media tanam gitu ya. Kemudian disiram dan ditempatkan di tempat yang tidak terlalu panas gitu ya. Dia akan tumbuh dengan baik. Nah, bagi plant lover pemula ini tanamannya cocok sekali ya, karena tentunya memberikan kenyamanan bagi penanamnya gitu ya, karena tanaman ini mudah untuk ditanam.
Dan rencananya saya mau tanam ini di pot gantung ya. Saya akan kembali lagi memperbanyak tanaman gantung. Kenapa? Karena sekarang sudah masuk musim hujan. Jadi aman kalau tanaman gantung ini diperbanyak. Biasanya kalau dulu kemarin ya musim kemarau itu saya kurangi jumlah tanaman gantungnya karena memang penyiramannya sulit, menghemat air juga gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah musim hujan, kita tanam lagi di tanaman di pot gantung ya, karena memang musim hujan itu dengan otomatis akan disiramkan oleh air hujan. Jadi tidak akan ribet gitu. Kemudian si tanaman Scindapsus ini memang tanaman yang pertumbuhannya bagus, tidak rewel tentunya itu ya. Oke, nah berikutnya saya mau merapihkan tanaman Syngonium albovariegata yang sudah gondrong juga. Ini sudah tidak beraturan gitu ya. Kemudian saya mau mengolah kembali si tanaman ini untuk memisahkan antara yang variegata dan bukan variegata. Jadi di sini ada batang Syngonium yang durhaka ya. Jadi di situ ada yang full hijau. Nah, jadi saya mau buang nih. Saya mau ambil yang Syngonium variegatanya saja ya. Jadi kadangkala kalau sudah berkali-kali di repotting ini si tanaman yang bervariegata ini itu sebagian batangnya ada yang full hijau, artinya tidak memiliki variegata. Nah, itu lebih baik dibuang saja gitu ya, karena pertumbuhannya kalau sudah hijau, daunnya terus-terusan hijau, maka itu akan hijau, tidak ada keluar variegatanya gitu ya. Jadi saya mau ambil yang bagian variegatanya aja biar tetap cantik nanti penampilannya. Saya buat di satu pot dengan cara merimbun banget gitu ya. Jadi beberapa batang saya kumpulkan, kemudian saya tanam di satu pot yang sama. Nah, ini ya sudah saya potong-potong satu buku dengan bagian tengahnya adalah akar ya. Dan ini kita satukan supaya nanti ditanam di satu pot biar penampilannya makin cantik tentunya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.